Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat sehat. Dan yang patut kita lebih syukuri, dengan keimanan itu dan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah, kita mampu bangun dari tempat tidur kita dan menuju ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjut dengan perkumpulan taklim ini. Insya Allah perkumpulan ini Allah akan catat sebagai amal soleh. Dan harapannya dengan amal soleh ini Allah bisa memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam, yang mana sampai sekarang ini kami bisa atau kita semua bisa merasakan nikmatnya, indahnya ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Thoyib, bukan Bang Thoyib yang jarang pulang. Alhamdulillah, kedatangan kami ke sini beserta tim ke sini untuk berbagi ilmu, karena kami punya sebuah metode yang menurut kami metode ini cocok untuk semua kalangan, baik anak kecil, dewasa ataupun orang tua, baik yang sudah bisa membaca Al-Quran ataupun yang belum bisa baca Al-Quran. Insya Allah dengan metode ini bisa menghafal Al-Quran. Kita punya jargon menghafal semudah tersenyum. Kira-kira senyum mudah atau susah, Pak? Mudah ya. Mungkin bagi orang yang banyak masalah susah ya. Tapi pada umumnya senyum itu mudah ya. Kira-kira semudah kayak tersenyum gitu kita menghafal Al-Quran ya. Sebelum melanjutkan, saya pengen menyampaikan syarat dalam pembelajaran menghafal Al-Quran pakai metode kauni ini ada dua, Pak. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, suaranya itu harus lantang ya, suaranya harus lantang, harus keluar suaranya. Jangan kayak gini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan ya, tapi keluar suaranya ya. Kemudian yang kedua, pakai gerakan tangan. Pakai apa? Pakai gerakan tangan. Kenapa pakai gerakan tangan, Ustaz? Di Al-Quran disebutkan, insya Allah semuanya hafal. Di Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masyaallah. Ayat berapa itu? Surat apa? Surat Yasin. Ayatnya? Ayat 65. Ada yang bisa mengartikan? Al-yauma, kata Allah, al-yauma, pada hari itu, yaitu hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, Allah mengunci mulut-mulut kita, Allah kunci lisan-lisan kita, gak bisa ngomong lagi, Pak ya.
Kemudian yang ngomong siapa? Yang menceritakan kegiatan kita siapa? Wa tukallimuna aydihim, kata Allah. Dan yang menceritakan, yang berbicara, yang menceritakan semua aktivitas ketika kita hidup di dunia, mulai dari akhir balik sampai kita meninggal, itu adalah tangan yang menceritakan dan kaki menjadi saksinya. Yang menceritakan, yang ngomong itu adalah tangan. Secara tidak langsung Allah pengen menyampaikan tempat penyimpanan terbaik itu bukan di otak, bukan juga di HP atau server atau yang lainnya, tapi penyimpanan terbaik adalah di tangan. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, bahkan berabad-abad. Bukan cuma berabad-abad atau cuma di dunia, sampai ke akhirat tangan masih bisa menyimpan semua memori tentang kehidupan kita di dunia. Nah, makanya kita sekarang menghafal Al-Quran pakai metode Kauni ini wajib pakai gerakan tangan. Tapi saya lihat wajah-wajahnya nggak percaya, masa iya sih tangan bisa menyimpan hafalan gitu ya. Kita tes ya. Di sini ada yang bisa, bukan ada, mungkin semuanya bisa, terutama yang kecil mungkin. Yang tahu nyanyian Topi Saya Bundar. Coba yang bisa kita bersama-sama gerakin tangannya. Ya, 1, 2, 3. Topi saya bundar, topi saya. Kalau tidak bukan. Masya Allah, anak TK dari mana ini? Pertanyaannya Pak, kira-kira ada nggak salah satu dari jamaah ini sebelum maghrib ini di rumahnya ada yang latihan nyanyi Topi Saya Bundar di rumah? Kenapa sampai sekarang hafal? Ada nggak dulu niatan atau kemarin-kemarin niatan murojaah topi saya bundar, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau bukan bundar, bukan topi saya, gitu. Ada? Nggak ada ya. Tapi dengan sendirinya kita bisa hafal, dan sekali hafal, insya Allah nggak hilang, nggak mudah lupa ya. Kira-kira kayak gitu Pak ya. Ketika kita menghafal pakai gerakan, insya Allah sekali hafal, insya Allah nggak bakalan lupa. Amin ya. Kemudian tadi ada berapa syaratnya Pak? Ada 2. Yang pertama suaranya lantang, yang kedua gerakan tangan. Oke, sebelum kita ngelanjutin, coba kita perenggangan dulu Pak ya. Relax dulu ya. Tangannya gini, ikutin ya. Nah. Ciri-ciri orang yang tidak rileks itu tangannya digerak-gerakin tapi wajahnya cemberut. Ya. Tarik ke atas. Nah. Gimana? Sudah mulai rileks? Nah, ciri-ciri orang stres kalau ditanya itu nggak jawab. Sekarang kita buktikan lagi stres atau lagi bahagia ini ya. Begini tangannya ya. Coba. Ini. Apa ini, jari telunjuknya dikatasin, kemudian disilangin. Disilangin semua, tarik ke hidung. Kemudian tarik. Bisakah? Yang nggak bisa yang gini-gini gimana? Itu berarti ada tanda-tanda ya. Oke, lupain aja, itu cuma refreshing aja Pak ya. Syaratnya ada 2, yang pertama suaranya lantang dan yang kedua pakai gerakan. Saya coba tes dulu ya. Ketika saya bilang menghafal Al-Quran, semuanya jawab dengan tangannya dikepalin, dengan suara lantang, jawabannya mudah gitu ya. Coba ya. Menghafal Al-Quran.
Kurang keras. Keluarkan suaranya ya. Menghafal Al-Qur'an. Oke. Yang terakhir, kita menghafal Al-Qur'an ini dengan metode ini, kita nggak perlu pakai otak. Karena tadi menghafalnya penyimpanannya ada di tangan. Jadi otaknya kita istirahatkan dulu ya. Siap? Oke. Sekarang kita mulai menghafal surat Ar-Rahman. Insyaallah ini sudah familiar ya. Kira-kira di sini ada yang sudah hafal surat Ar-Rahman? Coba angkat tangan. Belum ya? Oke. Saya mau coba praktekin, tapi saya bukan dari ayat 1, Pak. Kalau ayat 1 Ar-Rahman 'allamal Qur'an terlalu mudah. Saya coba dari ayat ke-7 ya. Ayat ke-7. Nanti saya bacakan kemudian ditirukan, kalau tangan saya gerakin ikut gerakin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a. Ayo. Was-samaa'a itu was-samaa'a artinya langit. Was-samaa'a dan langit. Tangan. Seakan-akan ini lo langit gitu ya. Was-samaa'a dan langit. Rafa'aha. Rafa'aha. Telah ditinggikan. Ditinggikan. Rafa'aha telah ditinggikan. Was-samaa'a rafa'aha. Wa wada'a dan meletakkan. Kayak orang meletakkan sesuatu. Wa wada'a dan meletakkan. Al-mizan timbangan. Lurus ya. Kalau begini bebek ya. Al-mizan timbangan. Rafa'aha wa wada'a al-mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayo 1 2 3. Lebih keras. Wasama. Rafa'aha wa wada'al mizan. Oke, sekarang coba lagi dua-dua ya. Wasama'a rafa'aha. Ayo. Ulangi lebih keras. Wasama. Wa wada'al. Gantian. Terlalu semangat kayaknya ini. Wa wada'al mizan. Ulangi wa wada'a 1 2 3. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayo. Samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayat keberapa itu? Ayat ke-7. Sekarang ayat ke-8 ya. Allah agar jangan. Jangan tangannya gini ya. No kayak gini kan. Allah agar jangan. Tatagaw berbuat curang.
berbuat curang begini ya, nggak boleh Pak, tandanya gini ya. Tatagau, berbuat curang. Kayak video klip siapa ini? Anang. Ada yang fansnya Anang di sini ya. Allah tatagau. Gini ya. Allah tatagau. Allah agar tidak. Tatagau, berbuat curang. Fil mizan, artinya sudah. Bukan artinya sudah, maksudnya ayat sebelumnya, di ayat sebelumnya sudah gitu ya. Fil mizan, pada timbangan. Allah tatagau fil mizan. Sekali lagi lebih keras. Allah, 1, 2, 3. Tatagau apa artinya? Berbuat curang. Kalau rafa'aha, meninggikan. Kalau wawado'ah, meletakkan. Ini apa? Bahasa Arabnya mizan. Al-mizan ya. Sekarang dari ayat 7 sampai ayat 8 Pak ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ayo. Rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Tadi di awal saya sudah nyampaikan kalau menghafal Al-Quran pakai metode kauni ini cuma butuh 2 syarat. Yang pertama suaranya lantang, dan yang kedua pakai gerakan. Dan ada tambahan satu lagi, bukan syarat sih, cuma apa ya? Ya seharusnya lah gitu ya. Karena menghafal Al-Quran pakai metode kauni ini kita tanpa otak. Sekali lagi, menghafal Al-Quran pakai metode kauni ini kita menghafalnya tanpa otak ya. Kenapa? Karena di ayat Al-Quran tuh nggak ada yang menyatakan Al-Quran tuh ada di otak. Yang ada itu ada di hati, fisudur, bahasanya itu di sudur ya. Bukan di sini. Biasanya yang la'allakum taqilun itu ketika ada mukjizat yang diturunkan kemudian orang-orang enggak percaya, itu biasanya akhirannya la'allakum taqilun. Nah, berhubungan dengan azab Allah gitu ya. Taqilun untuk difikirkan, diangan-angan gitu ya. Tapi kalau Al-Qur'an tuh hampir semuanya fisudur ya, dengan hati. Jadi otak kita istirahatkan. Tapi kelihatannya banyak yang masih pakai otak menghafalnya. Gimana kelihatannya? Kelihatan kalau orang yang menghafal pakai otak itu Pak, Ibu, ininya, matanya, alisnya naik turun. Nah, ya, naik turun. Tandanya lagi mikir ya. Kemudian yang tanda yang kedua, suaranya itu enggak keluar. Kenapa? Takut salah ya, takut salah, makanya suaranya enggak keluar. Padahal tadi udah disampaikan syaratnya tuh cuma ada 2, suara lantang sama gerakan tangan. Tapi masih ada yang ragu, takut salah ternyata ya. Udah, gak usah pakai otak. Lebih ininya supaya meyakinkan anak kecil, yang kayak gini atau yang kayak ini yang di belakang ini ya, yang pokoknya anak kecil yang di bawah 10 tahun, kira-kira menghafalnya bagus atau enggak Pak? Cepat hafal atau enggak? Bahkan enggak kita suruh hafal, dia sudah hafal duluan ya. Kenapa? Apakah otak mereka itu bekerja dengan maksimal 100%?
Belum. Ya, anak kecil belum maksimal pemakaian otaknya. Tapi mereka kalau suruh menghafal, nggak perlu disuruh, dia sudah hafal. Kita yang sudah jago pemikir, disuruh hafalan, nggak hafal-hafal. Hari ini hafal, besok sudah lupa. Karena kita pakai otak, Pak, ya. Kemudian anak kecil yang otaknya masih belum 100% pemakaiannya, kira-kira anak kecil, ada 2 anak kecil ngobrol berdua, suaranya pelan atau keras? Keras, ya. Nah, makanya di sini keras, suaranya itu lantang, ya. Saya ingin buktikan lagi, kayaknya dari tatapannya masih belum percaya gitu ya, kalau kita menghafal tuh nggak butuh otak. Sekarang saya ini, gajah itu badannya besar, ya. Kalau besar gimana tangannya? Kalau besar, ya. Tapi semut itu kecil. Nah, kemudian kita balik. Untuk otak yang kita ketahui pakai otak, gajah besar begini, Pak, ya. Kita rubah. Kira-kira otak kita bisa langsung merespon nggak, ya? Kita rubah, kalau besar tangannya begini. Nah, kalau besar tangannya begini. Tapi kalau kecil, ketika saya bilang semut kecil gitu, ya. Ingat, Pak, nggak perlu takut salah, keluarkan suaranya, ya. Siap? Oke, coba. Semut. Oh, semut kecil, ya. Kecil, ya. Gajah. Oke, sudah mulai ini, ya, mulai pinter ini. Semut. Masya Allah, ternyata jamaah Al-Kausar pinter-pinter, ya. Sekarang saya tambahin 2 lagi. Kalau tadi cuma ada semut sama gajah, saya sekarang tambahin 2 lagi. Yang pertama ular. Ular itu panjang, ya. Tapi kemudian yang satunya ulat. Yang satunya ulat. Kalau ular panjang tapi gerakannya panjang, gini, ya. Kalau ulat itu pendek tapi gerakannya gini, ya. Ulat pendek gitu, ya. Kalau ular itu panjang tapi gerakannya gini, ya. Siap? Coba ingat, ya, ada 4 sekarang. Ada semut, ada gajah, ada ular, ada ulat, ya. Siap? Oke, coba. Semut, ular, ular panjang, ya, panjang. Gajah kecil. Ulat pendek, ulat ya, pendek, ya. Kira-kira kayak gitu, Pak, ya. Otak itu nggak terlalu membantu dalam menghafal, ya. Oke, kembali lagi. Coba kita murajaah lagi dari ayat ke-7, ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Lebih keras lagi, Pak. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Mau saya tambah tapi takut kebentur dengan Isa. Cukup, ya? Apa mau ditambah 2 ayat lagi? Dua ayat cuma nggak diulang-ulang, ya, cuma sekedar begini gitu, ya. Sekarang saya ajarin ayat ke-5, ya, ayat ke-5, ya. Kok ayat ke-5 nggak ayat ke-9? Nggak apa-apa, terserah saya, ya.
Karena Rasulullah dulu ketika diajarin Jibril nggak urut dan Rasulullah juga nggak protes. Jadi sekarang nggak usah protes. Sekarang ayat kelima dari surat Ar-Rahman. Asy-syamsu matahari. Ayo. Ini matahari. Wal qamaru dan bulan. Asy-syamsu lebih besar karena matahari, wal qamaru dan bulan lebih kecil. Asy-syamsu matahari. Wal qamaru dan bulan. Bihusban sesuai dengan perhitungannya. Hitung-hitungan. Nah, bihusban sesuai dengan perhitungannya. Ayo. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ayat ke-6. Wan najmu dan bintang-bintang. Tangannya ke atas nunjuk seakan-akan kita melihat bintang, Pak. Jangan wan najmu tangannya ke atas, orangnya gini. Ya. Wan najmu dan bintang-bintang. Artinya an-najmu itu bintang dan bintang-bintang. Wan najmu dan bintang-bintang. Wasyajaru dan pepohonan. Anggap ini pohon, ini batangnya. Wasyajaru dan pepohonan. Yasjudan keduanya sujud. Isyarat sujud aja ya, nggak perlu sujud juga ya. Yasjudan keduanya sujud. Jadi asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar dengan sesuai perhitungannya. Kalau dalam IPA-nya beredar sesuai dengan porosnya. Desember habis ini tahun baru itu perhitungannya mengikuti asy-syamsu, ya, matahari. Kalau hijriyah, ya, kalau hijriyah itu mengikuti bulan. Makanya ada ru'yatul hilal, ya, lihat bulan, ya, sesuai dengan perhitungannya. Kemudian bintang dan pepohonan itu semuanya sujud kepada Allah, ya. Coba dari asy-syamsu sampai ayat ke-8 langsung. Saya ulangi ya. Dua ayat. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ayo. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Sekali lagi tanpa saya pandu dari ayat asy-syamsu sampai ayat ke-8 terakhir. Bersama-sama 1, 2, 3. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.